Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah dengan NIM 60501211039 dari kelas Kimia C. Saya akan membawakan materi tentang hadis pada abad pertama Hijriyah, yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW dan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa ini dikenal dengan asr al-wahyi wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya, dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafalkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal itulah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk menghafalkan hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis, namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa, karena menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya. Para sahabat pun dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah sebagai sumber hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Yang kedua, hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar. Periode ini juga dikenal dengan zaman al-tasabbut wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu periode membatasi hadis dan menyedikitkan hadis. Hal ini disebabkan karena para sahabat pada masa ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, sehingga periwayatan hadis pun kurang mendapat perhatian, bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan dan penulisan hadis yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasul SAW. Karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Keberadaan hadis yang demikian juga harus dijaga keautentikannya sebagaimana penjagaan terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin dan sahabat lainnya seperti Az-Zubair, Ibnu Abbas, dan Abu Ubaidah berusaha keras untuk memperketat periwayatan hadis. Dan yang terakhir, hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan pada tahun 93 Hijriah, Islam sudah sampai ke Spanyol. Hal ini karena sahabat berangkat untuk mengemban tugas pemerintahan ataupun keagamaan ke negara-negara sekitar Jazirah Arab. Hadis yang diterima para tabi'in dari gurunya pada umumnya dalam bentuk catatan-catatan ataupun hafalan, dan periwayatannya pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.